Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas sekaligus mempelajari macam-macam idgham yang bisa jadi belum kita ketahui. Ternyata dalam ilmu tajwid, idgham secara khusus itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada 3 ya. Yang pertama ada idgham mutamatsilain, yang kedua ada idgham mutaqarribain, dan yang ketiga ada idgham mutajannisain. Saya ulang, ada 3 pembagian hukum idgham. Ya, bukan hukum idgham yang seperti kita temukan di hukum nun mati, tapi ini berbeda dan secara khusus. Jadi yang pertama ada idgham mutamatsilain, yang kedua ada idgham mutaqarribain, dan yang ketiga ada idgham mutajannisain. Baik, kita mulai untuk yang pertama. Idgham mutamatsilain ini diberikan atau termasuk ke dalam hukum idgham mutamatsilain apabila 2 huruf yang bertemu itu sama, baik itu makhraj ataupun sifatnya. Nah, dalam ilmu tajwid ataupun dalam kegiatan tahsin, kita belajar makharijul huruf. Jadi tempat-tempat keluarnya huruf bagi beberapa huruf dalam huruf hijaiyah itu berbeda. Ada yang dari al-jawf, ada yang rongga hidung, al-khaisum, ada yang dari al-halqi atau al-halaq tenggorokan, dan lainnya. Nah, yang termasuk dalam idgham mutamatsilain ya, kejadiannya apabila konteksnya mim mati berhadapan dengan mim. Nah, itu berarti idgham mutamatsilain. Jadi hurufnya sama, makhraj dan sifatnya. Contoh lagi ketika misalkan huruf ba dengan ba. Nah, itu disebut dengan idgham mutamatsilain. Contoh ada dalam surat An-Nazi'at ayat 18. Kita baca, Fakul halaka ila antazakka. Fakul halaka. Nah, halaka, lam yang pertama mati masuk ke lam selanjutnya, yang biasanya ditasdidkan. Ini contoh idgham mutamatsilain. Contoh lain ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Nah, anidrib. Nah, itu yang rib itu masuk ke ba selanjutnya. Ba mati dengan ba yang lainnya bertemu, itu disebut dengan idgham mutamatsilain. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan idgham mutaqarribain. Nah, dari kata qoroba ya, artinya dekat. Nah, apa yang dekatnya? Idgham mutaqarribain itu terjadi apabila ya bertemunya 2 huruf, satu huruf dengan huruf yang lainnya itu dekat makhrajnya. Nah, jadi bukan sama tapi berdekatan sifat atau makhrajnya. Ya, kita kasih contoh, misalkan beberapa huruf yang ada dalam Al-Qur'an, pasangan huruf-huruf yang termasuk ke dalam idgham mutaqarribain. Nah, kalau misalkan idgham mutajannisain yang ketiga, ini adalah ketika huruf-huruf ataupun yang punya makhraj atau sifat itu sejenis. Ya, jadi idgham mutajannisain ini dipakai jika 2 huruf yang bertemu itu sejenis. Ya, sejenis maka disebut dengan idgham mutajannisain, atau satu jenis. Baik, pasangan huruf yang bertemu dalam masalah idgham mutajannisain dan idgham mutaqarribain ya, bisa kita contohkan. Misalkan yang contoh satu makhraj ya. Nah, misalkan ada huruf ba dengan mim, maka ini masuknya idgham, maka ba-nya ini tidak dibaca tapi dimasukkan ke huruf mim. Ada dalam surat Hud ayat 42, irkam ma'ana, itu nulisnya irkab ma'ana.
Nah, ba-nya dimasukkan ke mim, itu disebut dengan idgham. Jadi memasukkan huruf yang sebelumnya ke huruf yang selanjutnya. Contoh lain ada dalam surat Al-Mursalat ayat 20. Alam nakhluqukum mimma immahin. Lukum. Nah, ada qaf dengan ka. Ini hampir sama ya, mahraj sifatnya, tapi mahrajnya juga sama. Nah, ini sejenis ya, tapi berbeda nantinya. Ada dalam surat Al-Mursalat ayat 20. Nah, surat-surat lain pun banyak yang memberikan contoh ya dalam idgham mutaqoriben dengan idgham mutajanisen. Itu ya, jadi bisa membedakan pembagian huruf hukum idgham. Yang pertama ada idgham mutamasilain ketika mahraj dan sifatnya sama, mim dengan mim, ba dengan ba. Tetapi untuk idgham mutaqoriben ini yang dekat ya, mahraj dan sifatnya dekat. Kalau mutajanisen ini pun sama, sejenis ya, bisa jadi sifatnya berbeda. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja, terus berlatih dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran atau huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan hak dan mustahaknya. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, dengan makhorijul huruf dan sifatul huruf ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.